Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua, Nine Sons Martial God, Bab 45. Namun, tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei datang dengan keyakinan dingin bahwa keluarga Li akan berakhir hari itu. Formasi leluhur dihancurkannya dengan tinju, menenggelamkan haula leluhur dalam kepanikan. Para pemimpin Li dibunuh tanpa ampun, menyisakan klan yang runtuh dalam satu hari. Saat pasukan, jenderal, dan perdana menteri datang menuduhnya, Ye Yunfei sendirian membantai ribuan prajurit. Kaisar akhirnya turun tangan, menahan konflik. Namun, badai belum usai, karena kekuatan besar dari luar kekaisaran mulai bergerak. Ibu Suri mengingatkan bahwa terlalu banyak mata dan telinga di tempat itu, menyarankan agar semua kembali ke istana terlebih dahulu. Kaisar pun melangkah maju, menyampaikan niat yang sama, dan menyetujui ajakan tersebut. Ia kemudian menyatakan bahwa Ye Yunfei dipersilahkan datang ke istana, karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, sejalan dengan apa yang telah dikatakan Ibu Suri. Namun Ye Yunfei menghentikan langkahnya. Tujuannya datang ke kediaman Li belum selesai. Tatapannya beralih perlahan ke arah Li Jianjun. Mendengar hal itu, wajah Li Jianjun langsung pucat pasi. Dalam keputusasaan, ia mengucapkan permohonan terakhirnya, berharap Ye Yunfei mau meninggalkan sedikit garis keturunan bagi keluarga Li. Permohonan itu menjadi kata-kata terakhirnya. Seketika, sebuah belati hitam pekat muncul dan menusuk tepat di alisnya. Darah berceceran kemana-mana. Di bawah kendali Ye Yunfei, pedang Void berubah menjadi cahaya hitam yang mendesis, tanpa ampun meranggut nyawa anggota keluarga Li satu persatu. Pada hari itu, kediaman keluarga Li dipenuhi mayat, darah menyembur ke langit. Ye Yunfei membunuh semua anggota keluarga Li yang setidaknya berada di tingkat kelima penyempurnaan tubuh. Mereka yang kekuatannya berada di bawah tingkat keempat penyempurnaan tubuh diampuni. Beberapa garis keturunan masih tersisa, tetapi keluarga Li telah tamat. Sebuah klan yang dulunya perkasa dan mendominasi kekaisaran Qin musnah dalam satu hari. Berita itu langsung menimbulkan kehebohan dan sensasi besar. Istana Kekaisaran. Di sebuah lorong kecil yang tersembunyi, haula yang tidak besar, namun didekorasi dengan sangat mewah, Ibu Suri, Kaisar, dan Ye Yunfei duduk bersama. Ibu Suri menyampaikan bahwa Ye Yunfei pasti telah menyadari situasi dalam keluarga kerajaan. Posisi keluarga Qin kini tidak stabil. Xiao Tiande dan Shimaling, dua orang tua licik itu, selalu mendambakan kekuasaan kekaisaran. Xiao Tiande telah memenangkan hati banyak pejabat istana, sementara Shimaling memegang kekuatan militer yang besar. Keduanya sangat berpengaruh, sementara keluarga kerajaan Qin justru terus merosot. Ye Yunfei mengangguk dan menyatakan bahwa ia dapat mengetahuinya. Ibu Suri melanjutkan bahwa Ye Yunfei telah menyinggung Xiao Tiande dan Shimaling, dan keduanya pasti tidak akan melupakannya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Ye Yunfei meninggalkan ibu kota, sejalan dengan pendapatnya sendiri. Kaisar pun setuju. Xiao Tiande dan Shimaling adalah sosok ambisius yang diam-diam mengembangkan kekuatan selama bertahun-tahun. Pengaruh mereka sangat besar dan Ye Yunfei sebaiknya menghindari mereka. Ye Yunfei justru tertawa kecil dan tersenyum tipis. Ia menyatakan tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Jika mereka berani memprovokasinya, keluarga Li akan menjadi contoh terbaik. Ibu Suri mengingatkan bahwa meskipun Ye Yunfei mampu membunuh Komandan Leng dan melumpuhkan kepala keluarga Li, Xiao Tiande dan Shimaling adalah ahli tingkat menengah alam mendalam dengan kekuatan yang tidak lemah. Ia juga menyampaikan sebuah pesan penting. Putra sulung Xiao Wusang akan kembali ke ibu kota besok. Xiao Wusang adalah murid Sekte Langit Terpencil, salah satu sekte besar di wilayah timur. Karena Ye Yunfei telah membunuh Xiao Wuhen, besar kemungkinan Xiao Wushang akan mengejarnya. Nama Sekte Langit Terpencil membuat Ye Yunfei sedikit menyipitkan mata. Ibu Suri lalu menjelaskan bahwa wilayah timur sangat luas, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang terkuat adalah 3 tanah suci, 5 klan besar, dan 9 sekte utama.
Sekte Langit Terpencil adalah salah satu dari 9 sekte utama tersebut dengan kekuatan keseluruhan yang sangat mengerikan. Dibandingkan mereka, Kekaisaran Qin Agung hanyalah negara kecil yang lemah. Dikatakan bahwa Xiao Wusang telah menjadi murid inti Sekte Langit Terpencil, dan kembalinya kali ini kemungkinan besar tidak membawa niat baik. Oleh karena itu, Ibu Suri kembali menyarankan agar Ye Yunfei meninggalkan ibu kota dan bersembunyi sementara. Ye Yunfei mengucapkan terima kasih atas pengingat tersebut, menyatakan bahwa ia memiliki pertimbangannya sendiri. Kemudian Ibu Suri mengusulkan sebuah langkah pengaman. Ia mengeluarkan slip jiok dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei menemui bahaya di sekitar kota kerajaan, ia hanya perlu meremas slip jiok itu dan Ibu Suri akan segera merasakan lokasinya dan datang membantu. Ia tahu betul bahwa Ye Yunfei sama sekali tidak menghiraukan nasihatnya. Ye Yunfei menyebutkan bahwa ia telah membunuh Xiao Wuhen dan kini bermusuhan dengan Xiao Tiande serta putranya. Ia bertanya apakah Ibu Suri tidak takut mereka akan berbalik melawan dirinya dan Kaisar? Ibu Suri menjelaskan dengan tenang bahwa Xiao Tiande memang ambisius dan telah lama memendam niat merebut tahta. Bahkan tanpa membantu Ye Yunfei, ayah dan anak itu tetap akan mengejarnya. Selain itu, nyawanya telah diselamatkan oleh Ye Yunfei, sehingga ia tidak mungkin berpangku tangan jika Ye Yunfei berada dalam kesulitan. Ia pun mengingatkan agar Ye Yunfei berhati-hati selama periode ini. Ye Yunfei merangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia lalu menyerahkan selembar slip giok berisi daftar bahan kepada Ibu Suri, meminta bantuan keluarga kerajaan untuk membelinya. Daftar itu berisi bahan yang akan digunakan Ye Yunfei untuk menempa pedang roh 5 elemen. Ibu Suri menerimanya dan berjanji akan segera mengirim orang untuk mengurusnya. Setelah itu Ye Yunfei meninggalkan istana dan kembali ke kediaman Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga sangat gembira melihat Ye Yunfei kembali dengan selamat. Ia menceritakan bahwa ketika mendengar Ye Yunfei dalam bahaya di kediaman Li, ia segera mengumpulkan anak buahnya untuk membantu. Namun sebelum sempat bertindak, ia bertemu Kaisar dan Ibu Suri di gerbang kediaman Li, dimarahi dan disuruh pulang. Ye Yunfei menyumbahkan tahi tipis, memuji kebaikan hatinya. Pangeran Ketiga menyebutkan bahwa ia telah menyiapkan jamuan makan untuk menenangkan Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei menolak dengan halus, menyatakan ingin beristirahat dan memulihkan diri. Pangeran Ketiga pun tidak punya pilihan selain menyerah. Di dalam ruangan, Ye Yunfei duduk bersila dengan senyum dingin di wajahnya. Ia bergumam bahwa besok akan menjadi hari yang sangat menarik. Hari berikutnya cuaca cerah dan kota kekaisaran kembali dipenuhi kemakmuran. Namun tiba-tiba suara gemuruh mengerikan yang seolah menghancurkan kehampaan bergema dari kejauhan, mendekati kota kekaisaran dengan momentum yang mencengangkan. Seluruh kota terdiam, semua orang tanpa sadar menengadah ke langit. Di Cakrawala, sebuah kereta raksasa bercahaya muncul, melayang di udara. Seekor burung iblis biru sepanjang puluhan kaki menarik kereta itu. Tubuhnya memancarkan cahaya biru dan aura yang kuat, datang dalam proses yang megah. Dalam waktu singkat, kereta raksasa itu berhenti di atas kota kekaisaran, memancarkan aura seolah mengawasi seluruh kota dari atas. Di atas kereta, belasan sosok berdiri dengan tangan di belakang mereka, diam namun menekan. Pengumuman tentang kedatangan Tuan Muda yang riang dari Sekte Langit Terpencil langsung mengguncang seluruh kota kekaisaran. Seluruh keluarga kerajaan Kekaisaran Qin segera bergerak keluar untuk menyambut kaisar. Karena jika tidak, konsekuensinya akan sangat berat. Saat semua orang mendongak dengan takjub menatap kereta perang raksasa yang melayang tinggi di langit, sebuah suara jernih bagaikan suara dewa turun dari surga dan menggema ke seluruh kota kekaisaran. Suara itu dipenuhi arogansi, tak terkendali, dan angkuh, tanpa sedikit pun menahan diri. Kesadaran pun menghantam semua orang. Mereka berasal dari Sekte Langit Terpencil, sebuah sekte besar di wilayah timur. Seketika, ketakutan yang mencekam muncul dari lubuk hati seluruh penduduk kota. Bagi Kekaisaran Qin, Sekte Langit Terpencil adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan, sebuah raksasa kolosal yang kekuatannya tak terukur. Bisikan pun menyebar. Kekaisaran Qin Agung berada di wilayah terpencil. Lalu mengapa orang-orang dari Sekte Langit Terpencil datang ke sini? Ingatan pun terhubung. Putra sulung Perdana Menteri Xiao, Tuan Muda Xiao Wusang, telah menjadi murid Sekte Langit Terpencil beberapa tahun lalu. Jadi kemungkinan besar Xiao Wusang telah kembali. Di tengah kegelisahan itu, tawa keras terdengar. Perdana Menteri Xiao Tiande dan Jenderal Sima Ling dari Kekaisaran Qin Agung serta seluruh pejabat sipil dan militer telah datang menyambut Tuan Muda yang riang dari Sekte Langit Terpencil.
Dua sosok dengan aura tajam melesat ke udara dan terbang ke depan kereta raksasa, lalu membungkuk dengan penuh hormat. Keduanya tak lain adalah Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima. Di dalam kereta, seorang pria tampan berjubah kuning menatap Perdana Menteri Xiao dan menyapanya sebagai ayah. Dialah Xiao Wusang, putra sulung Perdana Menteri Xiao. Xiao Wuhan yang sebelumnya dibunuh oleh Ye Yunfei adalah adik kandungnya. Di dalam kereta berdiri sepakul lusin pemuda. Ekspresi mereka dingin, arogan, dan sikap mereka luar biasa. Mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung, mata tak peduli, bahkan tidak melirik Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima. Di antara mereka, seorang pemuda berbaju putih berdiri paling mencolok, tampan, gagah, memancarkan aura suci yang luar biasa. Matanya bersinar seperti permata, pandangannya tertuju ke langit, seolah segala sesuatu di sekitarnya tak layak menarik perhatiannya. Perdana Menteri Xiao bersikap sangat rendah hati. Ia menyatakan kegembiraannya karena putranya dapat mengenal Tuan Muda yang riang dan para murid inti Sekte Langit Terpencil yang luar biasa. Kehadiran mereka dianggap sebagai kehormatan besar bagi seluruh rakyat Kekaisaran Qin Agung. Jenderal Sima pun segera menyusul, nadanya penuh sanjungan, menyebut Xiao Wusang sebagai kebanggaan Kekaisaran Qin. Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima sama sekali tidak berani bersikap tidak sopan. Mereka telah menerima pesan telepati dari Xiao Wusang tentang identitas Tuan Muda yang riang itu. Ia berada di peringkat ke-7 antara murid inti Sekte Langit Terpencil. Mengingat Sekte Langit Terpencil merekrut murid dari seluruh wilayah timur dengan jumlah murid inti lebih dari 10.000, peringkat ke-7 jelas menunjukkan status yang sangat mulia dan bakat luar biasa. Di alun-alun depan Istana Kekaisaran, sorak-sorai serentak menggema. Seluruh pejabat sipil dan militer berdiri membungkuk hormat ke arah kereta raksasa yang melayang di atas kota. Semua pejabat istana keluar untuk menyambut. Kemegahan dan kemewahan para murid Sekte Langit Terpencil benar-benar membuat orang terdiam. Dalam sekejap, kota Kekaisaran diliputi keheningan mencekam. Semua orang menatap kereta raksasa di langit dengan mata penuh iri, kagum, dan kerinduan. Pertanyaan bernada merendahkan pun muncul dari dalam kereta, mempertanyakan mengapa Kaisar tidak keluar menyambut. Bahkan tersirat anggapan bahwa Kaisar dari negara kecil tidak layak mendapat perhatian Sekte Langit Terpencil. Xiao Wusang tertawa, menyebut bahwa Kaisar Kekaisaran Qin memang agak sombong. Pada saat itu, seorang Kasim Utua berambut putih keluar dari istana, menyampaikan bahwa Kaisar telah menyiapkan jamuan untuk menyambut dan merayakan kedatangan semua talenta muda Sekte Langit Terpencil, serta mempersilahkan mereka masuk ke istana. Namun, ketidakpuasan langsung muncul. Tuan Muda yang riang mendengus dingin, mengingat statusnya kedatangannya ke negara kecil seperti Kekaisaran Qin seharusnya setara dengan kedatangan dewa ke bumi. Fakta bahwa Kaisar tidak menyambut secara pribadi dianggap penghinaan besar. Dengan satu jentikan jari, semburan kekuatan spiritual meluncur turun seperti bola meriam dan menghantam Kasim Utua itu. Sebelum sempat bereaksi, tubuh Kasim yang berada di tingkat akhir alam bumi meledak, berubah menjadi darah, daging, dan pecahan tulang yang berhamburan. Adegan itu membuat banyak orang terkejut dalam sunyi. Para murid Sekte Langit Terpencil benar-benar kuat dengan metode yang menyerupai seni iblis. Perdana Menteri Xiao tampak sedikit takut, namun dengan cepat berjanji akan memanggil Kaisar untuk menyambut secara pribadi. Di dalam hatinya justru muncul kegembiraan yang tersembunyi. Ia mencibir dalam hati, menghina Kaisar dan Ibu Suri, serta menantikan bagaimana Kaisar dan Ibu Suri akan menghadapi murid-murid Sekte Langit Terpencil. Ia dan Jenderal Sima saling melirik, melihat kepuasan di mata satu sama lain. Kesempatan untuk menggulingkan Kaisar dan mengubah dinasti telah lama mereka tunggu. Perdana Menteri Xiao lalu berbalik ke arah istana dan dengan lantang meminta Kaisar keluar menyambut Tuan Muda yang riang dan seluruh talenta muda Sekte Langit Terpencil. Jenderal Sima pun turut bersuara. Para menteri di alun-alun pun ikut berteriak serempak, memaksa Kaisar untuk muncul. Tak seorang pun berani bersuara di kota Kekaisaran. Semua orang tahu keadaan Kaisar kini sangat tidak menguntungkan. Di bawah pimpinan Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima, para pejabat sipil dan militer menunjukkan ketidakhormatan yang nyata, bahkan bernada memaksa. Di dalam istana Kekaisaran, di aula singgasana emas, Kaisar membanting tangannya ke meja dengan amarah, menghancurkan meja kayu besi hitam menjadi kepingan. Ia menyadari bahwa Xiao Tiande dan Sima Ling telah lama memenangkan hati banyak pejabat istana, praktis meluluh lantakkan kekuatan keluarga Qin. Wajah Ibu Suri pun berubah dingin. Ia menegaskan bahwa semua ini pasti telah direncanakan. Bahkan jika mereka berlutut dan memohon, hasilnya mungkin tetap sama. Ia menyarankan agar mereka keluar menghadapi situasi ini tanpa bersikap tunduk.
Keluarga Qin telah berdiri ratusan tahun dan memiliki martabatnya sendiri. Jika perlu, kaisar bisa melepaskan tahtanya, dan ia akan membawanya pergi mencari peluang lain. Dengan kekuatannya yang telah pulih, ia yakin masih bisa pergi dengan selamat. Kaisar menggertakkan giginya dan mengangguk, memutuskan untuk mengikuti keputusan ibunya sepenuhnya. Maka, Ibu Suri pun melangkah keluar dari istana didampingi kaisar dan dikelilingi oleh sejumlah besar pengawal kerajaan. Langkah mereka mantap, meski udara di luar dipenuhi tekanan yang membuat siapapun sulit bernafas. Tatapan kaisar menyapu para pejabat sipil dan militer yang berdiri di alun-alun depan istana. Dengan gigi terkatup rapat, ia menyampaikan betapa baiknya rakyatnya. Kata-kata yang terdengar seperti pujian, namun justru syarat sindiran pahit. Dalam hatinya, kaisar tak pernah menyangka begitu banyak menteri telah diam-diam dibujuk oleh Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima, dan fakta itu baru tersingkap hari ini. Para menteri yang melihat kaisar keluar langsung menundukkan kepala dengan canggung, tak satu pun berani menatap matanya. Namun Perdana Menteri Xiao sama sekali tidak menunjukkan rasa sungkan. Ia berdiri tinggi di udara, memandang rendah ke arah kaisar, lalu mulai berbicara panjang lebar tentang betapa terhormatnya kedatangan tuan muda yang riang dan para talenta muda Sekte Langit Terpencil, bahkan menuding kaisar bersikap lalai. Tidak ada sedikit pun sikap seorang rakyat jelata dalam dirinya, hanya ejekan tipis di sudut matanya. Jenderal Sima ikut angkat bicara dengan suara lantang, menegaskan betapa bergengsinya posisi tuan muda yang riang sebagai peringkat 7 murid inti Sekte Langit Terpencil. Ia memperingatkan agar kaisar tidak mengabaikan hal ini, karena jika membuat tuan muda itu murka, seluruh kekaisaran Qin tak akan sanggup menanggung akibatnya. Ucapan itu membuat banyak orang di kota kekaisaran ternganga. Wilayah timur luas tak terhingga dengan ratusan juta kaum muda. Sekte Langit Terpencil sebagai sekte utama hanya memiliki puluhan ribu murid. Bahkan, murid biasa saja sudah memiliki status tinggi, apalagi murid inti peringkat 7. Fakta itu saja sudah cukup membuat siapapun gemetar. Bahkan, Ibu Suri pun mengerutkan kening, memperlihatkan sedikit kekhawatiran. Kaisar akhirnya berbicara, meminta Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima berhenti berbicara sembarangan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud tidak menghormati para talenta Sekte Langit Terpencil dan telah menyiapkan jamuan mewah di istana. Ibu Suri melirik tajam ke arah Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima sebelum melanjutkan. Lalu kaisar dengan suara lantang mempersilakan para talenta muda Sekte Langit Terpencil masuk ke istana agar tugasnya sebagai tuan rumah dapat dipenuhi. Namun, semua itu langsung dipatahkan. Tuan muda yang riang mendengus dingin, menganggap ucapan kaisar sebagai omong kosong. Dalam pandangannya, semua orang di sini tak lebih dari semut. Ia merasa kaisar telah bersikap tidak sopan, bahkan menyatakan bahwa kaisar tak perlu lagi memerintah. Dengan nada santai namun mutlak, ia mengumumkan bahwa mulai saat ini, Kaisar Kekaisaran Qin akan digantikan dan keputusan siapa yang naik tahta diserahkan kepada Xiao Wusang. Satu kalimat itu mengguncangkan seluruh kota. Orang-orang tercengang. Pergantian kaisar adalah peristiwa besar, namun diucapkan seolah hanya mengganti pakaian. Xiao Wusang langsung tersenyum menjilat, memuji kebijaksanaan tuan muda yang riang. Ibu Suri tak lagi menahan diri. Ia menegaskan bahwa siapa yang menjadi kaisar adalah urusan keluarga kerajaan Qin dan pihak luar tak berhak ikut campur, bahkan jika berasal dari Sekte Langit Terpencil. Namun sebelum kalimatnya selesai, sesosok cahaya putih melesat seperti kuda liar. Dalam sekejap, tuan muda yang riang sudah berada di hadapannya. Dengan tangan kanan, ia mencengkeram kepala Ibu Suri, jari-jarinya seperti kait, dikelilingi asap hijau dan tekanan energi spiritual yang mengaum seperti ribuan pasukan. Wajah Ibu Suri berubah drastis. Karena lengah, ia menangkis dengan telapak tangan. Benturan keras terjadi. Tubuh Ibu Suri terlempar jauh seperti bola meriam, menghantam tanah dan membentuk kawah besar. Ia batuk darah, wajahnya pucat pasi. Satu langkah dan ia kalah. Semua orang terperangah. Ibu Suri yang telah memulihkan kultivasinya justru dikalahkan dalam satu gerakan. Kaisar bergegas menghampiri ibunya berdiri. Tuan muda yang riang mendengus, menjelaskan dengan nada meremehkan bahwa Ibu Suri hanyalah kultivator alam mendalam tingkat lanjut yang baru pulih dengan fondasi tidak stabil, sehingga tak layak mempertanyakan keputusannya. Ia menyebut dirinya sendiri dengan penuh keyakinan sebagai tuan muda yang riang, seolah gelar itu adalah hukum alam. Sesaat kemudian, sosoknya melesat kembali ke kereta dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ia lalu dengan tenang meminta Xiao Wusang memilih siapa yang pantas menjadi kaisar. Di bawah, pangeran tertua segera muncul dengan penuh semangat, menunggang kuda dan dikelilingi anak buahnya.
Ia menyatakan dirinya sebagai pangeran tertua, mengklaim bahwa Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima telah sepakat mendukungnya naik tahta. Namun Xiao Wusang hanya meliriknya dengan jijik. Jenderal Sima tiba-tiba tertawa bahak-bahak, mengejek gagasan itu. Jika pangeran tertua menjadi kaisar, kekuasaan tetap berada di tangan keluarga Qin. Menurutnya itu terlalu naif. Ketika pangeran tertua bertanya dengan panik, Jenderal Sima menjelaskan dengan gamblang bahwa satu-satunya orang yang paling cocok menjadi kaisar adalah Perdana Menteri Xiao. Xiao Wusang pun menyetujui, menyatakan bahwa hanya ayahnya yang layak memerintah kekaisaran Qin. Pangeran tertua terkejut dan marah, menuduh mereka mengingkari janji. Namun Jenderal Sima tertawa, menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kebohongan yang disengaja untuk memanfaatkan status pangeran demi mengumpulkan informasi dan memenangkan hati pejabat istana. Ia bahkan menyebut pangeran tertua sebagai tragedi bagi keluarga Qin. Akhirnya, Tuan Muda yang riang mengumumkan dengan suara tenang namun mengguntur bahwa atas nama Sekte Langit Terpencil, Perdana Menteri Xiao resmi menjadi kaisar kekaisaran Qin. Siapapun yang membangkang akan dibunuh. Seluruh kota terdiam, tak seorang pun berani menentang. Nama Sekte Langit Terpencil terlalu menakutkan, cukup untuk mematahkan niat memberontak siapapun. Namun di tengah keheningan itu, sebuah suara penuh penghinaan tiba-tiba menggema. Suara itu mempertanyakan siapa sebenarnya Tuan Muda yang riang hingga berani mencampuri urusan rakyat kekaisaran Qin, bahkan memerintahnya pergi sebelum menyesal. Semua orang menoleh. Di atas atap sebuah istana, sesosok berdiri tegak, pakaiannya berkibar tertiup angin. Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima sama-sama berteriak kaget. Itu adalah Ye Yunfei. Pada saat itu, tatapan penuh keheranan serempak tertuju pada Ye Yunfei. Semua orang tercengang, menatap sosoknya seolah sedang melihat sesuatu yang sulit dipercayai. Ketika para murid Sekte Kehancuran Surgawi tiba di Kekaisaran Qin Raya, mereka tampil dengan kemegahan luar biasa. Setiap langkah mereka penuh wibawa, membuat seluruh rakyat memandang dengan kagum dan hormat, layaknya bangsawan agung yang sedang meninjau wilayah terpencil. Namun siapa sangka, Ye Yunfei justru bersikap sama sekali berbeda. Ia tanpa ragu menunjukkan sikap tidak setuju, bahkan menuntut agar Tuan Muda yang riang segera meninggalkan hadapannya. Keberanian itu membuat sebagian besar penduduk kota tertegun. Dalam benak mereka, tindakan Ye Yunfei terasa terlalu berani, nyaris tak masuk akal. Ibu Suri yang melihat kemunculan Ye Yunfei merasakan campuran rasa lega dan cemas. Ia segera menyampaikan agar Ye Yunfei tidak ikut campur dalam urusan ini. Ye Yunfei hanya membalas dengan senyum tipis yang menenangkan, seolah berkata bahwa semuanya masih berada dalam kendalinya. Sementara itu, wajah tampang Tuan Muda yang sebelumnya terlihat santai kini berubah drastis. Otot-otot wajahnya menegang, ekspresinya terdistorsi oleh amarah yang meluap. Geraman tertahan keluar dari tenggorokannya. Jelas sekali, ia merasa kewibawaannya telah ditantang secara terang-terangan. Dengan status dan kedudukannya, ia terbiasa diperlakukan penuh hormat, kemanapun ia pergi di wilayah timur. Kini, di sebuah negara kecil yang terpencil, seorang pemuda yang tidak dikenal berani menentangnya. Perasaan itu bagaikan seorang penguasa agung yang tiba-tiba direndahkan di hadapan umum, sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia terima. Tiba-tiba, tekanan spiritual yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Udara di sekitarnya berhamburan kacau, bergejolak tak terkendali. Pada saat itu, seorang pria kurus di sampingnya melangkah maju, menyatakan bahwa tak perlu Tuan Mudanya turun tangan sendiri. Ia dengan percaya diri menawarkan diri untuk menghabisi Ye Yunfei. Dalam sekejap, pria itu melompat keluar dari kereta, melesat turun dari langit seperti bintang jatuh. Di udara, ia mengumpulkan kekuatan spiritual di tinju kanannya dan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan itu menerobos udara, meninggalkan jejak putih panjang, disertai angin kencang yang bergulung seperti lautan mengamuk. Separung langit seakan terguncang. Penduduk kota mendongak dengan takjub. Kekuatan itu benar-benar pantas bagi seorang murid Sekte Kehancuran Surgawi. Namun Ye Yunfei hanya tertawa dingin. Ia berdiri tenang, tanpa menghindar, mengangkat tinjunya dan membalas serangan itu secara langsung. Hampir 200.000 jin kekuatan fisik dilepaskan sekaligus, disertai pelepasan jarum pemakan Tuhan. Pria kurus itu sempat merasa kesal sekaligus meremehkan. Dalam pikirannya, meski peringkatnya tidak setinggi Tuan Muda yang riang, ia tetap berada di jajaran 30 besar murid inti Sekte Langit Terpencil. Bagaimana mungkin seorang pemuda tak dikenal dari negara kecil mampu menandinginya? Namun kenyataan menjawab dengan keras. Kedua tinju bertabrakan dan terkunci sesaat. Seketika, rasa sakit luar biasa menghantam kepala pria itu. Ia menjerit tanpa sadar,
Lalu tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam, memuntahkan darah, wajahnya pucat pasi. Para murid Sekte Langit Terpencil di atas kereta terkejut. Mereka tahu betul bahwa pria tersebut adalah master tahap awal alam mendalam, bahkan dengan teknik tingkat lanjut yang membuat kekuatannya melampaui kultivator selevel. Namun ia terluka hanya oleh satu pukulan. Ye Yunfei tersenyum tipis, ucapannya syarat sindiran, seolah memperkanakan apakah inilah kekuatan para murid Sekte Langit Terpencil. Pria kurus itu meraung marah dari kejauhan, namun sebelum sempat bangkit, Ye Yunfei sudah melesat ke udara dan melayangkan pukulan lanjutan. Kekuatan mengerikan menelan tubuh pria itu, sementara jarum pemakan Tuhan kembali menusuk kepalanya. Dalam kepanikan, pria itu mengeluarkan tombak dan mengayunkannya ke depan, membelah udara dengan suara mendesis. Tinju Ye Yunfei berbenturan dengan tombak tersebut. Tombak itu bergetar hebat lalu terlepas, melesat jauh dan menghilang. Pria itu mencoba membalas, tetapi benturan berikutnya kembali menghemparkannya jauh hingga menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Tubuhnya tergeletak di dalam lubang, kejang-kejang, nyawanya di ujung tanduk. Hanya dalam 2 langkah, seorang kultivator alam mendalam tahap awal telah dikalahkan. Semua yang menyaksikan, baik di darat maupun di udara, terdiam oleh keterjekutan. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggung, menyatakan bahwa Sekte Langit Terpencil telah sangat mengecewakannya. Di atas kereta, ekspresi para murid Sekte Langit Terpencil memburuk. Amarah tuan muda yang riang hampir tak terbandingkan. Ye Yunfei bahkan dengan santai memberi isyarat, mengajak mereka semua menyerangnya bersama-sama agar tidak membuang waktu. Sekitar selusin murid meraung marah. Sikap Ye Yunfei benar-benar membuat mereka tersulut emosi. Selama ini, kemanapun mereka pergi, pujian dan kekaguman selalu menyertai. Penghinaan seperti ini belum pernah mereka rasakan. Di tengah amarah itu, seorang pria bertubuh kekar melangkah maju. Tingginya hampir 2 meter, nafasnya berat dan bergemuruh. Ia adalah master tingkat menengah alam mendalam. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, jelas menunjukkan keahliannya dalam kekuatan murni. Ye Yunfei tertawa dingin dan menyambut tantangan itu. Dalam dunia bela diri, yang kuat memang mendominasi yang lemah. Jika bertemu kesombongan, cara terbaik adalah menunjukkan keyakinan yang lebih besar. Ia menelan pil kekuatan brutal kekacauan. Seketika, gelombang energi dahsyat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya berderak seperti petasan, kekuatannya melonjak, memancarkan aura liar dan ganas, seolah makhluk purba telah bangkit. Sesaat kemudian, sebuah pedang besar berwarna gelap dan berat muncul di tangannya. Pedang besi berat emas merah tua yang luar biasa. Dengan kekuatan fisik yang kini meningkat pesat, Ye Yunfei akhirnya mampu menggunakannya. Senyum tajam muncul di wajahnya. Hari itu, ia berniat memberi para murid Sekte Langit Terpencil sebuah ujian berat. Ujian yang akan menentukan apakah nama besar mereka benar-benar pantas disandang. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.